Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Di sini saya akan menjelaskan emergency care on stroke and spinal cord injury from physiotherapy aspect Gadar 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu stroke. Stroke itu merupakan penyebab ketika kematian di Indonesia. Terapi baru tersedia membatasi kematian dan kerusakan akibat stroke. Ini adalah tipe of stroke. Tipe of stroke itu ischemic, itu 85%, dan hemorrhagic itu 15%. Brain is very sensitive. Itu otak menerima 20% dari curah jantung atau cardiac output, namun beratnya 2% dari total berat badan. Ini sangat tergantung pada pengiriman oksigen, memiliki cadangan energi yang sangat sedikit. Jaringan saraf atau otak mati dalam beberapa menit jika tidak mendapatkan cukup oksigen. Selanjutnya, waktu kerusakan neuron di otak. Ini neuron loss per stroke itu 1,2 bilion. Yang kedua itu per menitnya itu 1,9 miliar. Per hour itu 120 miliar. Ini adalah screening tanda stroke. Ini first and to remember the sudden state of stroke. Cincinnati per Hospital Stroke Scale itu CPSS adalah periksa apakah pasien itu memiliki salah satu 3 kelainan berikut. Yang pertama itu kelainan drop, not symmetrical. Yang kedua itu ardent sleep, tutup mata, tahap lengan selama 10 detik. Ucapan abnormal, ulangi, aku bukanlah kerja yang kau tunggulah, meeting selalu ada untukmu. Ya. Misalnya itu jika pasien memiliki satu kelainan, kemungkinan stroke adalah 72%. Skor ranking dan dimodifikasi. Skor 0 itu tidak ada gejala yang sama. Yang satu itu catat yang signifikan meskipun ada gejala. Contohnya mampu melaksanakan semua tugas dan aktivitas yang biasa. Yang kedua itu sedikit cacat. Sedikit cacat itu tidak dapat melakukan semua kegiatan sebelumnya, tetapi dapat menjaga urusan sendiri tanpa bantuan. 3. Cacat sedang, membutuhkan bantuan tetapi dapat berjalan tanpa bantuan. 4. Itu kecacatan yang sedang. Itu adalah tidak bisa berjalan tanpa bantuan dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan tubuh sendiri tanpa bantuan. Yang kelima, cacat berat. Cacat berat itu terbaring di tempat tidur, pengompol, membutuhkan perawatan terus-menerus perhatian. Yang keenam itu kematian pasien. Sangat-sangat parah ya. Catatan, diagnosa pasien dengan cepat dan akurat dengan stroke. Waktu itu sangat penting. Kebutuhan yang benar mengarah pada hasil pasien yang itu lebih baik. Spinal cord injuries,
kerusakan sumsum tulang belakang yang mengakibatkan perubahan fungsi motorik, sensorik, atau otonom normal. Perubahan ini bersifat sementara atau permanen. Mekanismenya itu trauma langsung, komposisi oleh fragmen tulang, hematoma atau bahan cakram. Itu iskemia dari kerusakan impingement pada arteri tulang belakang. Ini adalah anatomi spinal cord. Itu menpa oblongata, itu bagian bawah merunting untuk membentuk konus medularis. Akar dorsal itu adalah serat sensorik, akar ventral itu serat motorik. Akar dorsal dan akar ventral itu bergabung dengan foramen intervertebral untuk membentuk saraf tulang belakang. Nah, ini adalah cross section of cervical spinal cord. Nah, di sini adalah posterior wide columbus, ini lateral cortiospinal care, ini lateral spinal calamity, ini dorsal sensory rod, ini motor rod. Dan matomes itu area kulit terdalam paling asal sensorik dalam akar saraf segmental tertentu. Pengetahuan sangat penting dalam menentukan tingkat cedera, berguna dalam menilai perbaikan atau kemerosotan. Inilah adalah gambar. Baik, kita lanjut. Itu myotomes. Itu adalah akar saraf segmental innervating otot. Sekali lagi penting dalam menentukan tingkat cedera. Anggota badan atas itu C5 itu sicuflexor, C6 itu pelindung pergelangan tangan. Sedangkan C7 itu extensor siku, C8 itu finger flexor, T1 penculik jari atau jari kecil. Anggota tubuh bawah itu L2 itu flexor pinggul, L3 itu extensor lutut, L4 dorsiflexion pergelangan kaki, dan L5 extensor kaki panjang S1 fleksi plantar pergelangan kaki. Spinal cord injury classification itu terpalegia atau presis itu adalah cedera di daerah cervix, semua 4 ekstremitas terpengaruh. Yang kedua itu paraplegia atau paresis, cedera pada segmen toraks, lumbar atau sakral, 2 ekstremitas yang terpengaruh. Hilangnya pergerakan suku cadang secara sukarela terdalam berdasarkan segmen ini tidak dapat diubah kehilangan shock tulang belakang. Yang tidak lengkap itu beberapa fungsi ada di bawah situs cedera, prognosis yang lebih dari itu secara 1 juta secara lahiran. Baik, di sini saya akan lanjutkan lagi muscular strength grading. 5 kekuatan normal, 4 letak gerak penuh tetapi kurang dari kekuatan normal terhadap resistensi. Yang ketiga itu tentang gerak penuh terhadap gravitasi. Yang kedua, gerakan gravitasi dihilangkan, nomor 1 itu kedip gerakan, kalau 0 itu kelumpuhan total. Ini adalah right, di sini right,
Dan sini lab. Bagian itu pemeriksaan classification of spinal cord. Nah ini ada 3 ini muscular function, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nih sindrom cauda equina itu karena kompresi bertulang atau benjolan cakram di daerah lumbar atau saklar. Secara klinik, gejala non-spesifik sakit punggung, usus dan difungsi, jantung kemih, mati rasa dan kelemahan kaki, paresthesia atau plana. Pre-hospital adalah evakuasi fikasi fraktur atau kerah serviks atau TLSO, tidak ada rotasi pada tulang. Nah ini adalah gambar penanganannya. Ini hospital care bentuknya. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.